Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom saudara. Shalom. Bagaimana pada malam hari ini? Luar biasa. Puji nama Tuhan. Saudara, saya percaya Tuhan akan hadir dalam hati kita yang merindu untuk menyembah. Amin. Mari saudara, sebelum kita memulai ibadah WPC pada malam hari ini, kita mau bersama-sama datang pada Tuhan. Kita mau mengucapkan syukur yang terbaik untuk kehadiran Tuhan pada malam hari ini. Segala pujian dan syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan. Allah kami yang kudus, Allah kami yang berkuasa, Allah kami yang dapat kami andalkan dalam hidup kami Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan Yesus, kami bersama-sama Tuhan, kami bersatu hati, kami memuji meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami membawa segenap rindu kami Tuhan, kami membawa segenap ucapan syukur kami ke Tuhan ke dalam hadirat-Mu. Karena kami tahu Tuhan, hanya Engkau Tuhan satu-satunya yang dapat kami andalkan Tuhan dalam hidup kami. Pada malam hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan, setiap hati yang rindu Tuhan, Kau isi penuh dengan Roh Kudus-Mu Tuhan pada malam hari ini. Malam hari ini Tuhan, biarlah kami setiap jemaat-Mu Tuhan, merasakanlah setiap lawatan-Mu Tuhan dalam setiap pujian kami. Kami bisa merasakan Tuhan, kasih setia-Mu yang melingkupi hidup kami Tuhan. Kami mau datang ke hadirat-Mu dengan ucapan syukur dan pujian kami Tuhan Yesus. Kami mau bersujud ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mau datang Tuhan dengan membawa segenap kerinduan kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji meninggikan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami doa. Haleluya. Amin. Mari kita bawa segenap pujian kami saudara. Kita mau bawa segenap pujian yang terbaik dari hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kerinduanku Yesus, ku bersujud di kaki-Mu, menikmati kehadiran-Mu. Kau berkata, Kau cintaku dengan kasih sempurna. Kau mengusap air mataku, Kau teduhkan gelora hatiku. Oh Yesusku, ku cinta Kau lebih dari semua. Ku ingin lebih dekat, lebih dekat, masuk dalam hadirat-Mu dan menikmati indahnya tempat kediaman-Mu. Bawaku lebih dekat, lebih dekat dalam pelukan kasih-Mu. Tiada yang dapat memisahkan daku dari kasih-Mu. Kamu terus dekat Tuhan dalam hadirat-Mu Yesus. Ku bersujud di kaki-Mu, menikmati kehadiran-Mu. Kamu nyatakan, Kau berkata, Kau cintaku dengan kasih sempurna. Kau hapuskan
Yesusku, ku cinta Kau lebih dari semua. Angkat sembahmu saudara dan katakan, ku ingin lebih dekat, lebih dekat, masuk dalam hadirat-Mu dan menikmati indahnya tempat. Sekali untuk berjaman bawaku dekat, kami rindu bawaku dekat, lebih dekat dalam pelukan kasih-Mu. Tiada yang dapat memisahkan daku dari Kau. Sekali lagi ya kakak, ku ingin lebih dekat. Sekarang mau lebih dekat dalam hadirat-Mu Tuhan. Lebih dekat, masuk dalam hadirat-Mu dan menikmati indahnya kediaman-Mu. Oh, bawaku lebih dekat, lebih dekat dalam pelukan kasih-Mu. Tiada yang dapat memisahkan daku dari kasih-Mu. Tiada yang dapat memisahkan daku dari kasih-Mu. Oh, tiada yang dapat memisahkan daku dari kasih-Mu. Ku rindu Tuhan dalam hadirat-Mu. Ku bawa syukurku Tuhan. Oh Yesus, sebab kami mau lebih dekat dalam hadirat-Mu Tuhan. Ku rindu Kau setiap kami dalam hadirat-Mu Tuhan, dalam kasih-Mu Yesus. Tuhan, kami mau lebih lagi mendekat dalam-Mu Yesus. Kami serahkan hidup kami Tuhan. Oh kuduslah namamu Yesus. Hanya Kau yang kudus Tuhan. Kau Allah yang kudus, di tanah
suaramu dan katakan, Kau Allah yang kudus Tuhan, Allah yang kudus, di taman suci-Mu kami menyembah.
Tuhan, yang layak untuk kami agungkan dan kami tinggikan Tuhan. Hanya Engkau Tuhan, Raja segala raja, yang kami masyurkan namanya Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan, kami hanya punya Engkau Tuhan, Allah kami yang berkuasa di bumi dan di surga. Allah kami yang berkuasa Tuhan atas hidup kami Yesus. Malam hari ini Tuhan, kami mau nyatakan kami tidak akan takut Tuhan tentang masa depan kami. Kami tidak akan goyah Tuhan, iman kami dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan malam hari ini Tuhan, setiap hati yang sesak Engkau legakan Tuhan. Setiap kami yang beban berat Tuhan, Engkau ringankan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih setia-Mu Tuhan melingkupi setiap kami Tuhan Yesus. Haleluya, puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudara, malam hari ini saya mau sedikit kesaksian saudara. Di umur saya yang di 23 tahun, saya sudah kehilangan orang tua saya. Mama saya di usia saya 19 tahun. Ya, 19 tahun. Benar-benar terpukul. Saya kira itu adalah masa titik terendah saya di saat itu. Saya lupa bahwa saya masih punya papa. Saya lupa bahwa saya masih punya cici. Saya lupa bahwa saya masih punya satu ipar saat itu. Di saat itu hidup saya sudah mulai goyah saudara, karena saya bisa dibilang baru kembali pelayanan saat itu. Sebelum itu saya sedikit melakukan hal yang tidak baik, bukan mencerminkan pelayan Tuhan. Saat itu saya merasa kecewa. Di saat itu saya tidak mau, saya mengundurkan diri dari pelayanan sekitar 6 bulan. Karena saya kecewa saudara di saat itu. Saya tidak dapat kerja, saya susah cari kerja, saya ditolak sana sini. Saya merasa kecewa karena sebagai anak yang terakhir saudara, mungkin sebagian besar anak terakhir merasakan bahwa saya salah satu anak yang dibanggakan oleh mama papa saya. Setiap orang yang ketemu diceritakan bahwa ini loh Stefani, orangnya seperti ini. Lalu ternyata masa depan itu apa yang saya pikirkan, saya lulus sekolah langsung kerja, ternyata tidak. Di saat itu saya kecewa, saya mengundurkan diri dari pelayanan. Saat itu ditanya, kenapa? Saya cuma tanya, enggak apa-apa. Lalu ternyata Tuhan buktikan kasih-Nya saudara. Tuhan buktikan bahwa kekecewaan saya itu tuh tidak berdasar. Kekecewaan saya itu cuma membuat diri saya itu menjauh. Saya akhirnya dapat kerja di tempat yang awalnya saya bekerja, diantarkan oleh mama papa saya saat itu. Saya beruntung menjadi anak terakhir di keluarga saya saudara. Puji Tuhan, saya merasa penuh dengan kasih di keluarga saya. Lalu ternyata saat saya saya kerja Desember akhir. Lalu ternyata di bulan Juli mama saya nggak ada. Secara tidak mendadak sebenarnya, tapi itu tidak saya harapkan saudara. Saya cukup dekat dengan mama saya nggak ada di umur saya 19 tahun. Saya tuh cuma tanya, kenapa Tuhan? Kenapa kok di umur saya yang masih 19 tahun saya harus kehilangan orang tua saya, mama saya saat itu. Ternyata saya lupa bahwa yang terpukul itu, paling terpukul bukan saya, tapi ternyata papa saya. Sudah mulai kehilangan pegangan istilahnya. Ya namanya mereka selalu berdua kehilangan pegangan. Hidup saya terus berlanjut karena saya masih punya topangan satu papa saya. Lalu di saat itu tiba-tiba di 2023 papa saya tiba-tiba drop. Papa saya itu kalau bisa dibilang orangnya sehat saudara. Dia itu benar-benar sehat saat itu. Lalu tiba-tiba drop, orang-orang sekitar juga shock, kaget. Sampai sekarang pun sakitnya juga nggak jelas. Saya di situ bingung sekali rasanya. Aduh, ini gimana? Saya harus bolak-balik rumah sakit selama berminggu-minggu. Nggak cuma 1-2 hari, bisa dibilang 2 minggu, berminggu-minggu saudara. Dari Ngalian Demak karena memang rumah sakitnya di daerah Demak. Capek saudara rasanya. Saya merasakan bahwa kok berat banget gitu. Lalu di titik terakhir papa saya tiba-tiba drop, tidak sadarkan diri. Di saat itu puji nama Tuhan, pengurus gereja
peduli dengan keluarga saya, datang mendoakan. Termasuk Pak Andrian mungkin melihat saya menangis, melihat saya sudah seperti sampai bertanya, saya sempat bertanya ke Pak Andrian, sebenarnya Tuhan itu tolong enggak? Tuhan itu bantu enggak? Masih 2 tahun, saya masih kehilangan mama saya 2 tahun. Mosok 2 tahun kemudian saya kehilangan papa saya. Saya benar-benar bingung saudara, saya benar-benar kecewa, saya takut. Karena saya bingung, sehabis ini siapa pegangan saya? Mama papa udah gak ada, Cici sudah berkeluarga, yang nomor 2, yang pasti saya tahu bahwa saya itu harus berdiri di kaki saya sendiri saat itu. Pada akhirnya papa saya meninggal. Tapi yang saya tahu adalah Tuhan memang tidak mau anaknya untuk kelimpungan saat itu. Di saat itu papa saya meninggal pukul 4:30 sore, di mana saya masih ada di kerjaan di Ngalian. Di mana saya pingin cepat-cepat datang saudara, tapi nggak bisa. Saya berpikir saya mau ngebut, karena waktu mama saya nggak ada, saya benar-benar ngebut, tidak memikirkan apapun. Di saat papa saya nggak bisa. Jalanan macet total, nggak ada sebabnya, tapi tiba-tiba macet total saudara. Saya ngalian ke rumah sakit biasanya hanya butuh 30 menit, karena saya ngebut. Ini nggak saudara. Ini saya sampai rumah sakit itu bisa jam 6, karena benar-benar pelan sekali. Di saat itu saya sudah mau untuk melangkah itu saya sudah bingung, saya takut. Setelah ini apa? Aku nggak bisa apa-apa tanpa papa ternyata. Ternyata itu adalah titik paling sakit saudara yang pernah saya rasakan dalam hidup saya. Saya tuh bertanya saat ini, saya itu mau papa saya sembuh, tapi bukan seperti ini caranya. Saya mau papa saya sembuh dan tidak merasakan sakit, tapi bukan seperti ini caranya. Saya tidak bisa melihat papa saya lagi. Setelah papa saya di kremasi saat itu, papa saya dikremasi, saya sudah benar-benar tidak bisa merasakan apa itu bertahan. Saya merasakan bahwa masa depan saya itu sudah sulit saudara. Saya sudah tidak bisa apa-apa saat itu. Saya lupa saudara bahwa saya masih punya satu sosok yang setia dari dulu hingga sekarang. Sampai saya ada saat ini saudara. Saya tahu Tuhan tidak pernah lepas. Amin saudara. Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Tuhan tidak pernah membuat saya jatuh. Tuhan tidak pernah membuat saya takut. Nyatanya saya bisa sampai saat ini. Di saat saya ingin melakukan hal-hal yang tidak masuk akal, Tuhan gagalkan saudara. Tuhan benar-benar tidak membiarkan saya itu menyerah di titik ini. Tuhan berkata di Yesaya 41 ayat 13 dikatakan, jangan takut, akulah yang menolong engkau. Tuhan sudah berkata dan Tuhan berjanji bahwa hidup saya ada di tangan Tuhan. Bahwa kehilangan papa saya bukanlah akhir dari hidup saya saudara. Saya masih harus melanjutkan hidup saya. Saya masih bisa untuk melayani. Saya masih bisa untuk pelayanan di gereja, di Lentera Ayut. Dan saya mau malam hari ini saudara, saya ingin membuat saudara mendengarkan bahwa di dalam hidup saya yang di titik terakhir saya mau katakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saya barang sedetik pun. Karena Tuhan selalu menggendong saya hingga nanti. Tuhan masih akan menggendong saya hingga saatnya nanti Tuhan akan selesai untuk membuat saya masih ada di sini. Saudara, saya mau katakan bahwa hidup saya selain dipenuhi oleh kasih keluarga, saya mau katakan bahwa hidup saya penuh dengan kasih Tuhan. Saya mau katakan hidup saya benar-benar dilindungi oleh Tuhan Yesus. Tuhan gak pernah meninggalkan saya saudara. Begitupun dengan saudara. Apapun saudara di dalam hidup saya, di hidup saudara dan saya, kita mau berpegang teguh bahwa Tuhan selalu menggendong hingga akhir hidup kita saudara. Amin. Kita mau sama-sama pujikan ini saudara dengan segenap hati kita. Kita mau nyatakan bahwa Tuhan Yesus setia saudara. Kau gendongku sampai masa tuaku. Kau gendongku
buktikan Kau tak akan tinggalkan setiap kami, Yesus. Percaya nyatakan saudara, Kau gendongku sampai masa tuaku. Kau gendongku sampai putih rambutku. Mengubahkan padang gurun menjadi padang Tuhan, Tuhan. Kami percaya Tuhan hidup kami Engkau ubahkan Tuhan. Kami percayakan hidup kami penuh Tuhan. Seperti tangan-Mu berkuasa mengubahkan padang gurun menjadi taman Tuhan. Ku percaya Kau sanggup pulihkan kehidupanku seindah rancangan-Mu yang sempurna. Seperti tangan-Mu berkuasa mengubahkan padang gurun menjadi taman Tuhan. Ku percaya Kau sanggup pulihkan kehidupanku seindah rancangan-Mu yang sempurna. Seperti tangan-Mu berkuasa
Sebuah rancangan Tuhan indah pada hidup kami. Tuhan, kami percaya Yesus. Seindah rancangan-Mu yang sempurna. Sekarang dinyatakan seperti tangan-Mu berkuasa mengubahkan padang gurun menjadi taman Tuhan. Ku percaya Kau sanggup pulihkan kehidupanku seindah rancangan-Mu yang sempurna. Dan sekali itu saudara, kita mau angkat hati kita dan percaya seperti tangan-Mu berkuasa. Kau mau percaya Kau berkuasa Tuhan. Padang gurun menjadi taman Tuhan. Percaya Tuhan, Kau yang sanggup pulihkan, oh yes Tuhan, kehidupanku seindah rancangan-Mu yang sempurna. Rancangan-Mu yang sempurna. Rancangan-Mu yang sempurna. Bersorak kemuliaan buat Tuhan Yesus. Tuhan, kemenangan ada di tangan kami Tuhan. Masa depan kami Tuhan aman dalam tangan kasih-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan tidak ada satupun yang Kau lewatkan Tuhan dalam hidup kami. Hidup kami Tuhan, kami percaya Tuhan, dari awal hingga akhirnya hidup kami Tuhan, Engkau Tuhan yang bekerja penuh Tuhan atas hidup kami Tuhan. Engkau yang bekerja nyata luar biasa Tuhan. Pulihkan Tuhan, bangun setiap kami Tuhan Yesus. Malam hari ini Tuhan, kami mau mengakhiri ibadah kami Tuhan. Kami mau menerima berkat Tuhan yang terbaik Tuhan yang berasal dari Engkau. Dipersilakan untuk Bapak Andrian untuk mengakhiri ibadah pada malam hari ini. Di surga, Allah yang aku sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami malam ini sungguh hati kami mengucap syukur Tuhan. Kami bersama jemaat-Mu kami sudah menaikkan pujian penyembahan di hadirat-Mu. Kiranya setiap pujian penyembahan yang kami naikkan di hadirat-Mu Tuhan boleh menyukakan hati-Mu. Apabila sebentar kami akan sudahi Tuhan untuk ibadah malam hari ini Tuhan, Engkau memberkati pelayan-pelayan-Mu yang ikut ambil bagian di dalam pujian penyembahan, WL, singer, pemain musik Tuhan Engkau berkati. Di dalam pelayanan mereka, pekerjaan mereka, rumah tangga mereka Engkau berkati Tuhan. Dan setiap kami jemaat-Mu satu persatu Tuhan, apabila sebentar kami akan pulang, Engkau akan berkati kami semuanya. Di dalam pekerjaan kami, rumah tangga kami Engkau berkati. Kami percaya Tuhan kasih anugerah-Mu selalu menyertai kami. Dan kami sudahi Tuhan untuk malam hari ini. Dan kiranya malaikat-Mu akan mengantar kami sampai di rumah dengan selamat dan tidak kekurangan suatu apapun, dan damai sejahtera Tuhan menyertai kami. Ini doa kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.